Banyak kita tambah hari tambah mundur ibadah, bahkan banyak terbuang waktu kita untuk hal yang sia-sia. Padahal wallahi ikhwan rahimani rahimakumullah, sedetik yang kita rasakan di Ramadan ini akan berbeda dengan di luar Ramadan. Masih tersisa Bapak 15 hari. Bukan 15 menit. Wallah, seandainya hari ini akhir puasa. Hari ini akhir puasa. Malam nanti dipastikan malam lebaran. Rugi besar kalau kita menyanyiakannya, Pak. Tinggal setengah hari ini, kalau orang-orang yang soleh itu, mereka akan tidak lagi meninggalkan mihrab mereka. Tinggal 5 menit, mereka manfaatkan 5 menit Ramadan itu bagaimana bisa naikkan derajat mereka di sisi Allah. Bahkan kami ingat, dulu waktu kita duduk sama guru-guru kita, Pak, menjelang maghrib akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan waktu itu. Selesai majlis roha badal asar, mendekati maghrib kita duduk di sofra panjang bersama beliau. Lalu kita pun membaca asyhadu an la ilaha illallah, nunggu Pak, tinggal mungkin sekitar 5 menit lagi azan. Itu tinggal 5 menit itu setelah kita sedang baca asyhadu, beliau stop ke kita dengar. Lalu beliau mengingatkan Allah Allah, kata beliau. Makna kurang lebih hati-hati. Tinggal 5 menit, waktu berharga buat kamu, kata beliau. Igtanimu, beliau. Manfaatkan yang 5 menit ini, yang mana kalau sudah medok maghrib lagi, nanti sudah lepas Ramadan, kata beliau. Tinggal 5 menit ini manfaatkan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dari ketaatan, walaupun dengan memperbanyak niat-niat solehah. Nak solat tak baca lagi, Pak. Baca Quran mungkin tinggal berapa lembar tak sanggup kita baca. Tapi sampai di situ kita diingatkan, niat solehah pun manfaatkan 5 menit itu, karena akan mudha'af, berlipat-lipat ganda diberikan Allah. Kesempatan ini Bapak bukan 5 menit. Setengah bulan sudah lewat dan tersisa setengah bulan lagi. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat kita untuk taat. Bukan semakin mundur, bukan semakin lalai. Dan ini seakan-akan sudah menjadi adat buat kita. Semakin mendekati Ramadan, semakin kita sibuk dengan urusan yang menjauhkan kita dari Allah. Walaupun itu bukan maksiat. Sibuk menghadapi lebaran, Pak. Sibuk beli baju, beli ini, macam-macam. Bahkan yang tak terpikir datang pikiran kepada kita. Saya mengingatkan untuk diri kami sendiri dan kita semua, Pak. Mari manfaatkan 15 hari sisa atau mungkin 14 hari sisa ini dengan kita benar-benar mengatur jadwal hidup kita lebih berkah. Perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan. Tinggalkan apa-apa yang buruk. Masih ada sisa 5 hari sebelum masuk lekuran, Pak. Lekuran lebih azim, lebih hebat di mata Allah. 10 hari terakhir Rasulullah lebih hebat ibadahnya. Bahkan beliau tidak menggauli istrinya. Beliau lebih banyak iktikaf di masjid 10 terakhir. Nah, kita harus bikin perhitungan yang matang, Pak, untuk 10 terakhir. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita lalai. Kalau boleh bukan ngajari, Pak, apa yang Bapak pacak beli hari ini, belilah hari ini untuk lebaran. Jangan masuk 10 lekuran baru kita nak sibuk ngurusi lebaran. Nilainya beda. Lailatul Qadar boleh jadi datang di awal Ramadan, boleh jadi di pertengahan Ramadan, tapi diimporkan oleh Rasulullah, diinformasikan oleh beliau Rasulullah, adanya kebanyakan datang di hari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah, Pak, untuk persiapan Ramadan. Nak beli baju, nak beli makanan, nak bersih ke rumah, nak segala macam, sehingga insya-Allah 10 Ramadan kita bisa lebih konsentrasi ibadah, memenuhkan diri kita dengan segala ketaatan, dan sehingga hari-hari kita lebih berkah insya-Allah. Dikatakan oleh ulama, syair mengatakan dalam munajat qasidah, mereka mengatakan idzal 'ishruna min ramadana walla fabadir bitilawati wal qiyami. Kalau sudah lewat 20 hari dari Ramadan, maka perbanyak baca Quran dan bangun malam untuk salat di hadapan Allah. Itu mereka. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hal yang sama insya-Allah. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimakumullah. Tema yang kami angkat mungkin agak sedikit membuat tanda istifham, pertanyaan bagi mungkin sebagian kita kalau yang dengar tadi disebutkan. Tema ini berjudul kemaksiatan yang dibenci Allah dan kemaksiatan yang dicintai Allah. Agak rancu mungkin, Pak, tapi itulah kenyataan. Ketaatan tapi dibenci Allah. Kemaksiatan tapi dicintai oleh Allah. Kok itu bisa terjadi? Terjadi, Pak. Mungkin maaf kita sebagai pelakunya. Kalau pelaku yang kedua cantik, Pak, tapi binasa kalau kita menjadi pelaku yang pertama. Melakukan ketaatan tapi ketaatan kita justru dibenci oleh Allah. Kok bisa?
Mari ikhwan kita perhatikan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Iblis atau syaitan, memang kalau di bulan Ramadan kita dengar begitu banyak hadis Rasulullah menjelaskan kalau dia dibelenggu, dikerangkeng. Ya, hakikat makna ucapan Allah dari ucapan Rasul dalam hadis ini wallahu alam, tapi kebanyakan ulama mengatakan memang dibelenggu, artinya dia tidak dibebaskan. Namun di situ banyak penafsiran ulama, karena kenyataan kita lihat masih banyak wong bermaksiat termasuk kita di bulan Ramadan, sementara iblis dikerangkeng, diikat, tidak dibebaskan. Ulama banyak memberikan pandangan daripada penafsiran hadis ini. Dua yang boleh kita ambil di antara dari sekian banyak itu, ada yang mengatakan yang mengganggu kita selama ini bukan lagi iblis syaitan, tapi hawa nafsu yang ada masih sama kita. Yang kedua, ada pula yang memaknakan iblis yang dikerangkeng itu yang istilahnya pemimpin-pemimpinnya, namun yang kerucuk-kerucuknya Pak, yang kecil-kecil itu masih berkeliaran, dibebaskan Allah. Nah, secara umum, baik di Ramadan atau di luar Ramadan Pak, iblis ini musuh kita. Aduwwum mubin, fattakhidhu aduwwah. Iblis itu musuh kita, dan jadikanlah memang dia musuh kita. Kenapa? Dia tidak akan pernah ridha kalau kita ini semili baik dekat sama Allah. Dia tidak pernah akan ridha kita melakukan sedikit pun daripada ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sekarang kita sampai ke kiat-kiat iblis, bagaimana cara untuk biar kita gagal, tidak bisa diterima Allah, tidak diridhai Allah, tidak dekat kepada Allah, mungkin pada puncaknya tidak mencicipi surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ada di antara kita orang-orang yang memang sangat-sangat lemah, mungkin karena kebodohan dari ilmu, jauh dari syariat, jauh dari ulama, jauh dari majalis al-khair. Iblis gampang untuk menjadikan mereka jauh dari Allah. Mereka langsung dibikin oleh iblis untuk tidak taat, tidak melakukan ketaatan. Contoh hari ini masih kita dapatkan banyak orang yang tidak puasa. Orang tidak puasa itu sudah Pak, tidak berkawan lagi sama iblis, ditalakkannya oleh iblis. Dibiarkan apa? Sudah. Orang itu sudah tertutup dari rahmat Allah. Begitupun orang yang melakukan solat, dia tidak solat, dia tinggalkan solat itu. Itu sudah, itu gampang buat iblis. Itu kecil buat iblis. Kenapa? Memang ini orang benar-benar sudah tertutup pintu kebaikan. Itu satu. Namun, kadang-kadang ada di antara kita ini, alhamdulillah, kita tidak pernah meninggalkan kewajiban Pak. Tidak pernah meninggalkan solat, tidak pernah meninggalkan puasa. Kita ambil dua contoh ini. Iblis tidak tinggal diam. Apakah usaha iblis untuk menjauhkan kita kepada Allah selesai? Tidak. Pertama memang dengan cara yang tadi, dibikinnya manusia ini tidak taat, tidak melakukan ketaatan yang diwajibkan Allah. Apalagi yang sunnah, yang wajib pun tidak. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan, iblis tidak tinggal diam. Dia bikin bagaimana cara biar ketaatan kita ini tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Ada dengan yang model sekarang banyak kita saksikan, mungkin kita termasuk pelakunya. Kita dinjuknya semangat Bapak. Semangat ibadah dengan kesemangatan yang sampai berlebihan. Sampai kita tidak lagi pedulikan dalam ibadah itu benar atau tidak. Yang penting aku ibadah banyak. Jingok sekarang yang baca Quran. Banyak yang ngejar hatam Pak. Dia tidak baca Quran. Bulan puasa baca Quran. Bahkan kita salut. Angkat topi 3 hari sudah hatam. Tapi apakah orang ini bisa dipastikan dekat sama Allah? Belum tentu. Boleh jadi ini korban iblis. Iblis menunjuk motivasi dia Pak. Dengan dia mungkin dapat ilmu dari majelis tentang fadilah baca Quran di bulan Ramadan. Bagaimana Allah melipat gandakan pahala. Kalau satu huruf dibaca di luar Ramadan tanpa wuduk, satu huruf 10 hasanat. Kalau dengan punya wuduk kita dapat 25. Kalau kita lakukan dalam solat duduk dapat 50. Kalau sedang solat berdiri, Quran satu huruf 100. Beruntung kamu yang solat di masjid ini. Nah, iblis memotivasi orang untuk memperbanyak baca Quran. Sehingga yang difokuskan di doktrin iblis makmana cepat banyak khatam. Ditambah lagi kadang-kadang memang ada motivasi untuk bersaing dengan orang lain. Sehingga orang ini baca Qurannya Masya Allah Pak. Kita baca baru, nih 15 hari. Baru hatam sekali nak ngayu kedua. Kawan sudah 4 kali hatam. Nah, apakah orang yang ini sudah kita katakan orang Masya Allah dekat sama Allah? Belum tentu. Boleh jadi korban iblis. Kita duduk samping dia. Dengar mak mana bacaannya Pak. Ternyata bacanya na'udzubillah min dzalik. Jauh dari makhraj yang benar, jauh dari tajwid, tidak pakai adab, maco asak semangat, modal semangat, maco Quran.
Yang macam ini naudzubillah, ngeri kita. Karena Rasul pernah mengatakan dalam beberapa hadis, di antara Rasul mengatakan berapa kamin qaumin, berapa banyak kelompok manusia yang mereka diangkat Allah dengan Quran, namun sekelompok manusia dijatuhkan Allah dengan Quran pula, termasuk yang model macam ini. Rasul mengatakan Quran hujjah laka au alaik. Quran itu bisa menolong kau, membawa kau mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kedudukan dekat dengan Allah. Tapi hati-hati, berapa banyak uang, wa na'udzubillah, kita mudah-mudahan tidak termasuk, dengan Quran justru dia dilemparkan ke api neraka. Ini gawe iblis. Semangat. Kita lihat berapa banyak musola-musola Pak sekarang Pak. Ngejar solat, bagus. Solat pertahankan 23, jangan berubah, jangan 8. Ya kita tak usah bahas lagi, itu sudah khair galau, 8 khair, 23 khair. Sengaja dipertahankan, Masya Allah. Tapi solatnya bagaimana? Ada orang tak solat tarawih, itu sudah tak usah dihitung lagi sudah Pak. Kelompok yang pertama. Ini orang dibikin semangat untuk solat. Tapi solatnya na'udzubillah min dalik. Yo imamnya na'udzubillah, makmumnya juga na'udzubillah tak paham. Sehingga imam solat asak solat baik Pak. Allahu Akbar. Dari awal sudah salah. Allahu Akbar. Mana alifnya? Lafaz Allah itu ada alif di depan. Saking semangat imam tadi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naudzubillah. Semangat, salat banyak, tapi naudzubillah tidak ada nilai di sisi Allah. Ini gawe iblis. Jadi dibentuknya kita ibadah dengan semangat, tapi kesemangatan yang mubalaghah berlebihan tanpa dibarengi dengan ilmu justru menjerumuskan kita dalam kecelakaan. Ya kalau sekedar sunnah hilang pahala, tapi kalau yang wajib kita lakukan salah, naudzubillah. Nah, ada yang sebaliknya. Ada orang Masya Allah tidak begitu, sebaliknya dibikin iblis ibadah, oke ibadah, tapi dibikin malas-malasan Pak. Baca Quran, megang Quran belesu dia, sambil selonjol, muka 2 lembar, nyingok sana, nyingok sini, dengan lagi tutup. Maco pun tak ada hati sama sekali. Tanpa ada, dengan bacaan yang pun naudzubillah, bacaannya tanpa makhraj yang benar, tanpa tajwid yang benar, tanpa adab yang benar. Wong ini ngaji tak? Ngaji, baca Quran, baca tapi dengan kemalasan. Besok juga wong yang solat Pak, solat melok. Apalagi model masjid kita di sini Pak, banyak masjid-masjid Masya Allah. Ada kelompok wong yang maaf Pak ya, kalau udzur lain Allah yang tahu. Sengaja dia baru tegak naik ke rakaat kalau imam sudah nak rukuk. Panjang imam tu, baca Quran sejus semalam kami ni, selembar sekali tegak. Dia tu nyantai, megang Quran dia Masya Allah. Melak nyimak dari belakang, tapi belum salat, masih duduk dulu. Tegak pinggir tiang macam ini. Pas sudah nak habis satu baris, imam sudah nunggu, tegak, takutnya baru semayang dia. Semayang juga asal-asalan Pak. Lesu dia, tak bersemangat. Sampai kadang-kadang pelapasan makhraj yang harusnya diwajibkan dengan benar, tidak dilapasnya dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat, tapi bacanya dibawanya dengan bawaan malas. Ini juga salat, tapi itu tipu daya iblis. Nah, ada orang yang selamat dari semua ini Pak. Salat tidak kenceng, tidak lemas. Iblis juga belum selesai. Masih kita diusahakan mana cara wong yang sudah selamat tidak terburu-buru, salat dengan ilmu, bacanya benar, tidak malas-malasan, masih berusaha iblis untuk digagalkannya Pak. Dengan apa? Timbulkannya sifat ujub pada diri kita. Saat masuk masjid kita ni masih yang 10, dia duluan terus. 10 besar selalu dia. Oleh kanan kiri saya masuk masjid. 15 lagi, belum ada yang macam aku. Datang paling duluan, balik paling akhir. Semayang di sop depan terus. Sempurna. Tapi di belakang itu iblis berusaha, mana cara ini orang biar tergelincir. Imam boleh jadi dengan ditanamkan sifat riak, sum'ah, atau ujub. Ngasuh diri paling bagus, paling baik. Na'udzubillah min dzalik. Itu kaifiah, kiat iblis untuk menghancurkan kita. Nah bu, bapak, ikhwan, hadirin rahimakumullah. Ketaatan yang dibenci Allah. Yang model macam mana? Yang model barusan saya sebutkan di antaranya. Imam Bushairi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Burdah, yang mungkin sangat masyhur, Qasidah Burdah Pak. Di antara bait beliau mengatakan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami
Berapa banyak ketaatan ternyata membunuh orang yang melakukannya tanpa disadarinya seperti racun yang masuk ke tubuhnya. Kam hasanat, berapa banyak ketaatan-ketaatan yang kita lakukan tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kita dimurkai Allah, dibenci oleh Allah, bagaikan racun yang membunuh seorang tanpa dia sadari. Ini mungkin, maaf, nastaghfirullah wa atubu ilaik, saya melakukannya, bapak saudara mungkin melakukannya, Pak. Ibadah itu kadang-kadang mencapai derajat sah di sisi Allah, tapi tidak gubul di sisi Allah. Sah itu kalau terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan tidak melakukan hal yang membatalkan. Tapi untuk gobol boleh jadi tidak. Ada orang, Pak, saya gambarkan tadi, yang lulus dari gangguan syaitan tadi, semayangnya bagus, makhrajnya bagus, gerak-geriknya bagus, tapi sholatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Na'udzubillah. Dari keluar rumah sudah niat berambok sama manusia. Ini yang hasanat dibenci oleh Allah. Ini hasanat yang dimurkai oleh Allah. Termasuk jenis-jenis hasanat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, orang yang ibadah tanpa ilmu. Banyak. Ibadah tanpa ilmu. Itu jelas. Salat dia salat, ibadah dia ibadah, tapi tanpa ilmu seperti tadi. Maca Quran dia tidak pedulikan makhraj hurufnya, dia tidak pedulikan tajwidnya, dia tidak pedulikan adabnya, sehingga Quran hujjah alaih menuntut dia di yaumil qiyamah. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an, dalam munajatnya, Pak, beliau berdoa, Allahumma ij'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ini sengaja saya ajak kita berpikir tentang ini, karena kita Masya Allah banyak melakukan 15 hari sudah, Pak, macam-macam ketaatan Bapak lakukan. Tapi termasukkah ketaatan yang kita lakukan selama ini, istri kita, anak kita, termasuk yang dicintai Allah atau justru dimurkai Allah? Beliau berdoa, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah segala ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang aku lakukan adalah ketaatan-ketaatan yang dari hamba yang kau cintai, bukan dari seorang hamba yang kau murkai. Taat dicintai Allah, wajar, sudah makgul, Pak, memang connect. Tapi kok bisa ada ketaatan tapi dimurkai Allah? Yang model macam mana? Tadi contohnya, Pak. Dia solat dari keluar rumah, dari membek baju sudah riak. Biar dijenguk orang paling rapi, paling bagus, paling belagak. Cepat keluar rumah, sampai ke masjid duluan. Semuanya sudah na'udzubillah dibungkusnya. La li ajlillah, lakin li ibadillah. Dia berbuat bukan karena Allah. Inilah kadang-kadang kita dengar, Pak, dalam doa habis solat tarawih. Wala tadrib wujuhana. Amal ibadah orang yang berbuat bukan karena Allah, kelak pada hari kiamat akan Allah lemparkan ke muka uang itu sendiri dengan Allah perintahkan kepada malaikat, dan itu orang dilemparkan ke neraka. Hasanat yang dimurkai Allah. Allahumma jal hasanati hasanat man ahbabtahu. Ya Allah, jadikanlah hasanat kebaikan yang kulakukan, kebaikan, kesolehan, ketaatan yang dilakukan oleh orang yang kau cintai. Hasanat yang membuat tambah kita tambah lagi, Pak, tambah rasa takut sama Allah. Itu yang dicintai Allah. Semakin tunduk, berapa banyak, Pak, uang nambah ilmu, nambah sombong. Dulu ada budak-budak muda, Pak, di kampung kita, Pak, dia tidak pernah duduk di majlis. Kadang dia ke masjid, musola, kalau dia makan sarung, tidak rapi, kita tegur, terima kasih, Pak, jadi dia. Dia tadi melakukan ada satu kesalahan, kita tegur, terima kasih, Bapak. Subhanallah. Semenjak dia duduk di majlis, kenal dengan ustaz-ustaz, punya ilmu, pas dia melakukan kesalahan di kampung, ada sikap bapak yang biasa negur, dipelengosinya. Kenapa? Sudah jadi budak majlis, sudah punya ilmu. Ini na'udzubillah. Hati-hati kita nambah ilmu, Pak. Kalau tidak menambahkan hidayah kita dekat sama Allah, celaka. Dikatakan dalam riwayat, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bodan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidaklah bertambah dia dengan Allah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, wong tambah ilmu jadi sombong, wong hafal Quran jadi sombong, wong pacak ceramah jadi sombong, wong ngaji jadi sombong. Berapa banyak kita, Pak?
Kita Masya Allah masuk masjid dari awal sebelum isyak, duduk melok tarawih, selesai melok tadarusan, pas kita keluar nyengok orang berjogokan di depan situ. Ngaso di kita lebih ngucap salam lagi tidak kita. Nunggu ucapan salam dari wong. Padahal ra'sut tawadhu bada' bis salam. Puncak ketawaduan seorang itu adalah dia yang memulai pertama ucap salam. Nah, kalau ilmu bertambah, ketaatan bertambah, kesolehan bertambah, tapi menjadikan kita sombong, berarti kita sedang menuju ke jalannya iblis. Yang mana iblis seperti itulah sejarah hidupnya. Sampai dia tertolak dan diusir dari surganya Allah dan terkutuk terlaknat ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu. Bahkan bapak kita sedih pak. Ini saya pernah dapat laporan dari salah seorang orang tua. Ini nasihat buat adik-adik yang muda-muda terutama. Dia ngobongi saya pak. Kebetulan anaknya galak nyebut-nyebut nama kita. Apa orang tuanya? Ngeluh pak. Beb katanya. Aku ni sebenarnya senang bersyukur ni anak aku ni rajin ke majlis. Sekarang dulu tak kenal majlis. Tak gerti apa-apa. Sekarang dia rajin ke majlis. Di antaranya majlis Habib, majlis ustaz-ustaz lain. Tapi aku ni nangis. Ngapa? Sekarang jadi angkuh dia. Asak balik rumah nyengok kami salah dikit diharam kenyo. Salah mak tu tak benar macam itu. Bapak tu tak boleh macam itu. Jadi sombong. Kami tegur dia salah. Tak nerima sekarang. Subhanallah. Nah ini na'udzubillah. Ilmu yang mungkin dari awal salah niat sudah masuknya. Ngembeknya. Contoh itu pak. Hasanat yang menjadikan kita malah jauh dari Allah. Hasanat yang dilakukan tanpa ilmu. Salah jelas. Kemudian hasanat yang disalahkan salah niat dari awal. Bukan karena Allah. Riya'an sum'atan. Kemudian dibarengi juga di situ mungkin yang menimbulkan takabburan, sombong, atau ta'ajjuban atau ujub pada diri kita. Nah, lalu bagaimana dengan ada sayiat yang dicintai Allah? Kok bisanya? Ini dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, Pak. Orang berbuat dalam munajat beliau tadi beliau katakan waj'al sayyiati sayyiat man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati sayyiat man abghadtahu, dan jadikan ya Allah kesalahanku atau maksiat atau dosa, padahal beliau hasya wa kalla tidak melakukan itu pak. Seorang wali Allah besar yang kitab maulidnya dibaca di mana-mana, min kibar auliyaillah, gutub zamannya, pemimpin aulia. Cuma tawaduknya beliau dalam munajat kepada Allah. Waj'al sayyiati sayyiat man ahbabtahu, dan jadikanlah ya Allah keburukanku, kesalahanku adalah kesalahan orang-orang yang kau cintai. Kok bisanya? Wong berbuat salah, buat maksiat tapi dicintai Allah. Nah pak, mudah-mudahan kita termasuk kalau berbuat salah dicintai Allah pak. Kok bisanya Beb? Maksiat itu nyawa ke kita dari Allah, murka Allah. Benar, tapi bukan itu. Setelah kejadian itu yang bisa mendekatkan kepada Allah dengan apa? Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, dia nyesal, dia nangis, dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wallah ini wong pak lebih mulia di mata Allah dibandingkan wong yang banyak taat tapi sombong. Naudzubillah. Bermaksiat pak, taubat nangis sama Allah, nangis, sudah taubat sudah nangis puas, seminggu kemudian teringat lagi dengan maksiat itu, nangis lagi dia. Wallah ini wong benar-benar diikat Allah cintanya, terus dia nangis pak. Ingat cerita di zaman Rasulullah tentang cerita seorang perempuan zaniyah, seorang perempuan pak, ia berbuat zina, datang kepada Rasulullah. Tak tarif nafsaha, mengaku melapor tentang keburukannya bermaksiat kepada Rasulullah. Kalau orang sudah yugir pak, tak perlu saksi lagi. Kalau orang sudah ngaku berbuat dosa, berbuat maksiat itu tak perlu nyari saksi lagi, sudah cukup dengan pengakuan itu melepaskan adanya saksi, ngaku dia. Lalu dia apa? Nangis di hadapan Rasulullah dengan begitu dahsyatnya, minta dihukum oleh Rasulullah, yang mana hukuman itu dengan dirajam. Banyak hikmah dalam cerita ini sebenarnya Pak. Di antaranya Rasulullah tak nanya sama siapa kau bergawe. Tidak. Nutupi aurat itu dijaga Pak. Nabi tak nanya sama siapa kau berbuat. Lalu Nabi lihat begitu sungguh-sungguh ini hamba Allah perempuan menyesali dosanya, nangis hebat di hadapan Rasulullah. Rasulullah pengen ini orang dapat lebih banyak maghfirah dari Allah. Rasulullah ngomong, aku tak berani melakukan itu sekarang. Aku khawatir engkau hamil dan ada janin di perut kau. Maka apa kata Rasulullah? Tunggukan sampai kau memang pasti tidak hamil atau kau hamil,
sampai kau melahirkan. Subhanallah, datang lagi berapa lama dari situ, nangis-nangis, ngadep Nabi, minta dihukum, tapi dia lapor, aku hamil ya Rasulullah. Kata Nabi, nah sudah, kau hamil, aku tak pacak melakukan ini, kata Nabi. Tunggu sampai anak kau lahir. Ini perempuan Pak, sepanjang hari apa kata nangis, nyesal dengan perbuatannya. Dan selalu nangis si bayi yang ada di perutnya. Ini orang subhanallah Pak, dosanya si kok, maksiatnya si kok. Tapi dia bertobat sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya lahir. Setelah lahir, gembira dia. Ngapo? Dia pengen diadab, disiksa itu di dunia dengan syariat Allah, sehingga di akhirat dia tidak lagi mendapatkan adab itu. Dia pengen disucikan Allah di dunia. Karena syariat kita berlaku itu. Datang dia menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah memantau keadaan perempuan ini. Luar biasa. Sudah derajatnya mungkin sudah menjadi seorang perempuan solehah waliyah. Dengan taubat yang begitu hebat. Datang dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan al-an. Berikanlah hukuman itu untuk aku. Rasul pengen ini perempuan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Pak. Lebih disucikan Allah. Apa kata Rasulullah? Kau punya anak, nak disusui. Susu ke dia sampai 2 tahun. Selesai kau nyusukan, insya Allah akan kulakukan apa yang kau minta sesuai dengan syariat Allah. Singkat cerita Pak, 2 tahun apa kata ini perempuan terus mendekatkan diri sama Allah. Terus membersihkan dirinya di sisi Allah. Sampai 2 tahun selesai ngadep Nabi. Dan sudah ada lagi alasan untuk menunda Pak. Maka dilakukanlah eksekusi itu Pak. Ketika dieksekusi, wong tahu ini perempuan ada kesalahannya berzina dulu. Maka ketika ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, ya namanya sahabat juga sahabat Nabi Pak, adalah manusia yang punya hawa nafsu, mungkin ada sifat-sifat yang salah, tapi mereka dimaafkan Allah, diridhoi Allah. Di antara mereka yang ikut menyaksikan itu melaknat ni perempuan dengan ucapan zani, terkutuk kau, binasa kau. Lempar itu dengan ucapan mencaci. Nabi murka Pak, Rasulullah marah. Stop oleh Nabi orang yang mencaci-caci itu. Apa kamu tidak tahu tentang perempuan ini, kata Rasulullah? Lau gusimat, seandainya taubatnya dia dibagikan untuk soal kota Madinah ini, maka Allah ngampuni seluruh dosa Madinah. Sallu ala Nabi. Ini perempuan dicintai Allah dengan taubatnya. Memang ada satu sebab yang hikmah Allah jadikan takdir, bukan berarti kita harus mencari hikmah dosa dulu bermaksiat lalu kita pengen taubat. Tapi itu kejadian membuat dia dekat sama Allah. Kejadian di zaman Nabi Allah Musa Pak. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah. Beliau kalimullah, bercakap-cakap bisa langsung kepada Allah. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kaifa tulabbi nida abdil asi idza tatub wa tagi baina yadaik. Ya Allah, bagaimana engkau menyahut panggilan hamba-hambamu yang bermaksiat dan mereka kembali kepadamu, bertobat di hadapanmu, memanggil namamu, ya Rabb. Maka Allah jawab, Nabi Musa apa? Ulabbi nida abdi, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. 3 kali Pak. Labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Lalu Nabi Musa bertanya, wa kaifa tulabbi nida abdika ta'i muslim. Bagaimana ya Allah kalau yang memanggilmu, menghadapmu adalah hambamu yang banyak ketaatannya, tidak banyak melakukan kemaksiatan, berteriak memanggilmu ya Rabb. Maka Allah mengatakan ulabbi nida abdi labbaik ya abdi. Sekali Pak. Nabi Musa bingung, mungkin kita pun menghadap ini bingung, kok bisanya wong yang tidak ahli maksiat, banyak taat, memanggil nama Allah, menghadap Allah, Allah cuma sahut jawabannya dengan satu, labbaik. Sementara orang yang maksiat, penuh dengan dosa, lalu menghadapkan dirinya di hadapan Allah, kembali bertobat dan memanggil nama Allah, minta ampunan kepada Allah, Allah jawab dengan labbaik, labbaik, labbaik 3 kali. Nabi Musa bertanya, ngapa macam itu ya Allah? Bukankah mereka yang lebih berhak mendapatkan jawaban 3 kali darimu adalah orang yang taat, bukan ahli maksiat itu? Maka Allah katakan, Pak, ini nasihat buat saya dan kita galau Pak. Apa kata Allah? Ya Musa, itu mereka yang datang kepadaku dengan kemaksiatan dan dosa yang banyak, lalu mereka menghadapku di hadapan pintuku, mengharap rahmatku. Mereka datang benar-benar dalam keadaan kosong, tak ngerasa punya amal soleh dan hanya berharap rahmat dariku.
ngerasa dirinya hina dino, tak punya amal apapun yang bisa dibawa dari Allah, cuma berharap rahmat maghfirah dari Allah. Sementara mereka yang datang kepadaku dengan ketaatan ya Musa, mereka datang dengan ngerasa sudah punya kedudukan di hadapanku, sudah punya kebaikan yang banyak, sudah punya amal soleh yang banyak, sementara mereka tak tahu apakah amal mereka aku terima atau tidak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan kita galak menghinakan uang yang bermaksiat, Pak. Walaupun maksiat itu harus dibenci. Dan na'udzubillah, jangan kita sombong dengan ketaatan, karena ketaatan kita belum tentu menjadi sesuatu yang mendekatkan diri kita. Muncul kadang-kadang seperti itu, Pak. Ingat budak-budak yang ya dengan keadaan mereka yang tidak baik, kita lewat, ngucap salam besungkan kita sama mereka. Padahal justru mereka itu yang paling tepat untuk diucapkan salam, Pak. Karena salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah kepada kalian. Terlepas nyawab tak nyawab itu urusan mereka. Tapi doa kita kepada mereka itu, apalagi mereka kadang-kadang kalau muslim, Pak, sebejat-bejat apa nyawab salam biasanya. Terakhir, nasihat buat saya dan Bapak sekalian, satu buah hadis Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, Pak, inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqat alaihi alkitab wa ya'mala bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mala bi'amalin ahlin nar hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqat alaihi alkitab fayadkhuluha wa ya'mal bi ahlil jannah fayadkhuluha. Aukamullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Pak, sesungguhnya ada seorang di antara kalian melakukan ketaatan segitu hebatnya sampai dikatakan tidak ada jarak dia sama surga kecuali tinggal sejengkal lagi. Fasabaqat alaihil kitab, tapi ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz sebelum dia terlahirkan sudah dicatat, ini wong ujungnya su'ul khatimah. Wong ini tidak tahu. Kita pun na'udzubillah tidak tahu, Pak, cuma kita berharap minta husnul khatimah. Fasabaqat alaihil kitab faya'mal bi ahli nar, lalu dia di akhir hayatnya melakukan perbuatan ahli neraka. Wallah, Pak, banyak kita saksikan zaman sekarang, Pak. Bahkan mereka orang berilmu, bukan orang yang bodoh, tergelincir, tapi orang berilmu jangan kita caci, Pak, kalau berbuat salah. Karena dia kalau istilah ke wong pacak berenang, nyamping anyut pacak balik, Pak. Kalau kita yang bodoh ini nak jadi apa? Kita husnuzon kalau ada ulam abu buat salah nyimpang, kita doakan mereka kembali dan insyaallah lebih cepat baliknya dia. Fasabaqat alaihil kitab faya'mal min ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia melakukan kesalahan. Mungkin dulu Masya Allah istiqamah, akhirnya setelah dia terkenal dengan virus dunia, mulai dia menfatwa yang salah, mengambil urusan dunia, menjual akhiratnya dan seterusnya, sampai akhirnya na'udzubillah meninggal su'ul khatimah. Ini ada walaupun tidak banyak. Dan sebaliknya kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'mala bi amalin ahlin nar. Ada seorang di antara kalian, dia itu melakukan apa kata hidupnya dari kecil sampai bujang, sampai muda, sampai tua, begawe buruk, maksiat terus gawe dia. Hatta ma bainahu bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal. Fasabaqat alaihi alkitab, tapi ketentuan Allah sudah mencatat ini orang ahli syurga. Faya'mala bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu di akhir hidupnya dia diberikan Allah hidayah, diberikan Allah taufik, lalu dia taubatan nasuha, dan tak lama dari situ dia pun masuk surga, diwafatkan husnul khatimah. Contoh kisah perempuan tadi, Pak. Dan ini banyak contoh subhanallah yang kita saksikan. Rekan-rekan kita yang dulu dalam kezaliman, dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, akhirnya dapat hidayah hijrah. Mudah-mudahan yang hijrah itu diberikan istiqamah oleh Allah. Dan jujur, Pak, kita ini juga butuh hijrah. Casing kita boleh jadi cak wong soleh, Pak. Batin kita wallahu a'lam. Nah, dari hadis ini dua, Pak, yang kita petik. Pertama, jangan kita naudzubillah ngaso hebat, ngaso bagus, ngaso sudah jadi ahli surga. Akhir hayat kita wallahu a'lam, meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah. Rasul mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seorang itu akan dimatikan Allah tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Ini kabar gembira untuk kita husnuzon selagi kita dari kecil sampai sekarang saat ini kita dalam keadaan taat, mudah-mudahan meninggal juga dalam keadaan taat.
Nah yang kedua, jangan galak ngecik ke wong tukang maksiat, apalagi memfonis. Kadang-kadang kita ni keji pak, sudahlah be, budak macam itu tak bakal dapat hidayah lagi sudah. Hidayah bukan di tangan kau, di tangan Allah. Lah berapa kiai no ke dia tu, lah berapa ustaz nasihat dia, tak mempan juga. Sudahlah Habib, buang waktu be. Ndak, siapa tahu. Ya. Kadang-kadang kita langsung memfonis mereka, naudzubillah, maaf pak ya, ketika mereka mendekati masjid kita mandang dengan sinis. Padahal mereka ingin balik ke pintu rumahnya Allah. Kita yang nutup, Allah buka padahal. Na'udzubillah. Ingat budak-budak baru taubat ini dengan segala kekurangan cara ibadah mereka. Kadang-kadang membuat kita risih. Seakan mereka masuk musola, masuk masjid itu mengacaukan. Padahal mereka itu baru kembali Pak. Harusnya dimaklumi mereka. Nah untuk orang yang bermaksiat siapapun kita Pak, jangan putus asa. Rahmat Allah luas, pintu maaf Allah selalu terbuka selagi nyawa kita masih di kandung badan. Ma'asyarul habaib, ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan materi ini, nasihat untuk saya dan untuk kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan menjadi amal yang makbul di sisi Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin dicintai Allah, semakin ditambah oleh Allah nikmat taat sampai kita diistiqamahkan dan insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak menjadi ketaatan kita justru menjadi kita sombong, angkuh atau berbuat karena selain dari Allah, berharap daripada pujian manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan mari ikhwan, beramallah, berbuatlah kebaikan dengan disertai ilmu. Ibadah tanpa ilmu, na'udzubillah, boleh jadi na'udzubillah kita tertolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak hadirin bisa kami sampaikan, lebih kurang kami minta maaf. Nastaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin wa na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Habib Muhammad Syukri bin Adi Shahab. Ya Allah. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan mengangkat tangan dan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emery Duantas. Nah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membedakan antara godaan setan dengan nafsu tas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan yang cantik, tepat mungkin di saat seperti ini Pak ya. Wallahu alam. Pertama jawabannya wallahu alam. Apa yang kami dapatkan dari yang kami pelajari di kitab-kitab disebutkan, yang membedakan antara hawa nafsu dengan godaan setan iblis itu Pak, sebenarnya setan iblis itu lebih gampang untuk kita tundukkan. Ya, ketika datang iblis godaan setan itu, ketika kita berta'awud, berlindung kepada Allah, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Kalau itu memang dari setan datangnya, dia akan hilang, akan pergi. Ya, tapi kalau hawa nafsu itu lebih berat. Dia datang dari depan, kita hadapi, kita lawan, dia akan lari ke samping Pak. Samping dia menggoda kita coba lagi lawan, dia akan lari ke belakang, terus dia berputar. Hawa nafsu itu memang lebih halus. Ya. Makanya kadang-kadang uang sedang taat itu bisa jadi bermaksiat kepada Allah, karena hawa nafsunya yang bermain. Macam tadi kita lagi sholat ibadah, tapi hawa nafsu kita minta dipuji uang tak tahu. Kalau maksiat yang enggak ada setan itu biasanya nampak jelas, biasanya begitu. Jadi kalau godaan setan itu, sekali lagi ini jawaban bukan dari kami, dari apa yang kita dapat dari kitab. Dengan kita berta'awud, berlindung kepada Allah, dia akan lari. Atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan lari. Tapi kalau hawa nafsu, kadang-kadang lewat ketaatan pun dia bisa masuk, datang dari depan, dari belakang. Nah bagaimana caranya? Kita butuh guru yang mentarbiyah. Di antara salah satu thariqah yang diajarkan oleh Allah, bahkan ini pun diambil oleh orang-orang yang di dalam Islam untuk menandukkan hawa nafsu, di antara dengan puasa. Puasa ini ada juga dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim. Dan mereka pun dapatkan hasil itu Pak. Tapi sekadar hasil di dunia, mereka bisa menahan hawa nafsu. Bahkan, maaf, orang non-muslim itu, bahkan mereka yang memang bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa juga dapat seperti kita, kasyaf. Bisa tembus, bisa berjalan pojok banyu, bisa. Tapi dalam kesesatan tetap. Ya, tidak ada nilai pahala di situ dan tidak ada ketaatan. Cuma itu Allah berikan sebatas di dunia. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan kepada siapapun. Tapi beda dengan umat Islam. Ketaatan kita mendatangkan kedekatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Baiklah, jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Bib, mengenai kemaksiatan, tetapi kita sudah bertaubat, Bib. Gimana ketika kita di masa lalu pernah bermaksiat, yang mana kemaksiatan tersebut sudah kita sangat sesali. Pertanyaan Rifki, bagaimana, apakah kemaksiatan yang sangat kita sesali tersebut bisa nantinya di akhirat Allah mungkin tidak tanya lagi, Bib? Apakah bisa dengan doa yang terus kita panjatkan dan bertaubat yang terus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa nantinya menghapus daripada kemaksiatan yang sangat kita sesali tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsantum sanallahu. Jawabannya pertama wallahu a'lam. Taib ikhwan. Itulah tadi Pak, kadang-kadang kemaksiatan dosa yang kita lakukan itu ya bukan kita ngambil satu dari memintanya, tidak, tapi ada hikmah. Kadang-kadang dengan titik yang salah inilah kita bisa dekat kepada Allah. Taubat yang kita lakukan dari satu kemaksiatan ya. Kalau kita sudah memenuhi syarat taubat itu penyesalan, tekad bulat untuk tidak mengulangi dan meninggalkan maksiat itu. Ini kalau maksiat kita sama Allah. Tapi kalau sifatnya maksiat itu berbuat dolim kepada makhluk Allah, tidak cukup 3 kok ini Pak. Nyesal kita, nangis kita tinggalkan sampai nangis dagalah tidak selesai. Makanya hati-hati bermaksiat, buat dosa sama makhluk Allah, manusia apalagi muslim. Wong kafir tidak boleh dolimi, binatang pun tidak boleh dijahati. Nah, kalau kita sudah taubatan nasuha, maka insyaAllah Allah ampunkan dosa kita dan tidak bakal lagi kita dituntut oleh Allah. Tetapi kadang-kadang ikhwan rahimakumullah, Allah dalam riwayat hadis pun ya, ketika kita berhadapan hanya berdua dengan Allah, Allah akan mengingatkan tentang dosa kita itu. Untuk apa? Macam kita manusia Pak. Ketika orang sudah kita dulu dia buat jahat sama kita, lalu kita alhamdulillah dia berbuat baik, lalu kita angkat, kita muliakan dia, lalu kita sekedar mengingatkan anak kita atau orang tadi, ingat tak dulu kau tuh, kau pernah macam ini, kau pernah macam ini. Saya guru sama murid Pak. Sekarang murid itu sudah masya Allah nak lulus, sudah nak lulus dia Pak. Lalu gurunya ingat pun, ingat tak kau dulu tuh, kau pernah minggat, kau pernah melanggar, kau pernah ini, pernah nangis pacak Pak kita. Tapi guru ini bukan untuk membalas lagi, untuk menzalimi, cuma mengingatkan dia tentang hal itu, dan itu sudah ku maafkan kata gurunya. Allah pun nanti ada dialog seperti itu dengan makhluknya Pak. Allah cuma mengingatkan tentang dosa bukan untuk mengadab, tapi mengingatkan tentang Allah itu maha pemurah. Kau ingat kalau tidak dengan dosa itu, kalau Allah tidak maafkan kau sudah binasa. Tapi Allah masih bukakan pintu maaf. Nah ikhwan, nasihat buat saya dan kita semua Pak, kita sering lupa dengan dosa Pak. Bahkan apalagi Bapak yang mungkin sekarang sudah umur 50, 70 barangkali Pak, tak bakal kita ingat dosa SMP, SMA, kuliah dulu Pak. Tapi ingat wahai diriku dan kita semua, Allah tak pernah lupa dengan dosa kita. Allah tak pernah lupa dengan dosa kita Pak. Di mana tempat, kapan, detik, kapan pun, di mana pun, Allah akan punya catatan itu. Tak pernah lupa. Sekarang kita kadang-kadang masya Allah sudah dapat nikmat hidayah, kita masih lupa dengan dosa kita. Maka di situ kita terus istighfar, minta ampun sama Allah. Nah di antaranya juga tadi katakan, apakah dengan doa istighfar kita dapatkan ampunan itu selesai? Naam, bukan cuma amal soleh, perbuatan taat ini menghapuskan dosa. Justru dia bahkan bukan cuma dengan amal soleh pun kita bisa dapat ampunan dosa. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Fa'at bi sayyi'ata hasanah tamhuha. Dengan kita berbuat soleh, beramal soleh, maka tanpa kita sadari dosa kita diampunkan Allah. Begitu banyak fadail Ramadan pun yang mengampunkan dosa kita. Jadi istighfar terus, taubat terus, dan ketika anda diingatkan tentang dosa yang dulu pernah kita lakukan, lalu kita nangis lagi, itu berarti Allah kesan istilah Pak, minta kiriman surat cinta lagi Pak. Biar kita ingat lagi, ya Allah. Apalagi kita dulu bermaksiat, sekarang alhamdulillah sudah didudukkan dengan orang baik di majlis, dikenalkan dengan ulama, habaib asatis, dibetahkan di masjid. Nangislah kita, tapi bukan nangis kadang dua dengan satu sebab, dua Pak. Nangis kita teringat dengan dosa, nangis bersyukur dengan nikmat Allah yang kita diselamatkan Allah. Berapa banyak orang yang dulu bermaksiat sama kita sudah dibinasakan Allah, meninggal su'ul khatimah, tapi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk taubat, bahkan bukan sekedar taubat, diletakkan bersama orang-orang yang baik. Wallahu a'lam.
Ya Allah. Langsung doa. Baiklah, demikianlah ceramah dan sesi tanya jawab yang telah kita laksanakan. Selanjutnya untuk menambah keberkahan pada acara kita hari ini, marilah sama-sama kita mohonkan kesediaan Al-Quran Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Shahab untuk memimpin doa. Pada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ta'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa taslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة. وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة. وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة. وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم لا تحرم خير ما عندك بذنوب ما عندنا. اللهم لا تحرم خير ما عندك بشر ما عندنا. اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر عيوبنا يا الله في الحياة الدنيا وفي البرزخ في الآخرة. اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا يا الله ليلة القدر. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.